Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali dengan saya Togar Purba di Renungan Pagi Hari. Channel ini hadir setiap pagi kecuali hari Minggu. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, marilah kita luangkan waktu kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan atau bersaat teduh. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, percayalah di dalam firman Tuhan, Tuhan mengajari, Tuhan membimbing. Bahkan melalui firman Tuhan kita akan mampu melakukan segala perkara-perkara. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang kami sembah, yang kami puji. Saat hari ini kami sebentar merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan terambil dalam kitab Amsal 4 ayat 14 sampai 20. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah melalui, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan sangat luar biasa yang kita dengar dalam kitab Amsal 4. Amsal Salomo ini adalah berbicara tentang hal untuk menasihati kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita dinasihati, maka kita harus dengar orang dalam Tuhan. Karena firman Tuhan ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah sesuatu hal untuk kita sebagai orang percaya. Supaya orang percaya itu harus dapat menghindari, harus dapat dibawa dalam hal diingatkan melalui firman Tuhan. Nah, saudara, ini diungkapkan oleh Salomo 4 ayat 14 dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah menempuh jalan orang fasik. Jadi sesuatu hal yang dinasihati kepada kita sebagai orang percaya supaya jangan menempuh orang fasik itu. Apa itu orang fasik? Orang pasif adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang pasif adalah tidak memiliki kasih. Orang pasif adalah orang yang juga tidak memiliki takut akan Tuhan. Jadi orang pasif juga melakukan yang berbentuk kejahatan. Itulah orang pasif. Dan kita sebagai orang yang dibawa untuk supaya tidak melakukan hal tersebut. Karena kalau kita tidak melakukan tersebut, maka kita dibawa untuk menjadi orang yang benar itu. Jadi ungkapan dalam firman Tuhan ini Amsal 4 ayat 14 dikatakan berikutnya, janganlah mengikuti jalan orang jahat. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jadi orang pasif adalah orang yang melakukan kejahatan itu. Supaya kita tidak mengikuti. Supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, saudara, isinya sangat menarik dalam firman Tuhan ini yang mencoba kita berusaha tidak melakukan itu. Jadi Salomo mengajari rakyatnya. Salomo menyampaikan kepada bangsanya, umatnya itu. Umatnya Israel dipimpinnya oleh Salomo itu supaya menjauhi yang berbau kefasikan itu. Menjauhi kejahatan hal tersebut. Nah, selanjutnya yang sangat menarik juga ayat 15. Jauhilah jalan itu. Jadi sesuatu hal yang kita dibawa juga supaya kita menjauhi jalan itu. Kenapa harus menjauhi seorang dalam Tuhan? Karena sesuatu hal yang dibawa dalam hal yang dilakukan dengan berbau kejahatan. Menjauhi jalan tersebut. Menjauhi, menghindari.
kita harus juga menghindari hal-hal yang akan kita lakukan hal tersebut. Seperti yang harus dapat kita lakukan supaya menjauhi ketika kita ada memiliki teman karib, orang berbuat yang baik kepada kita, dan orang berbuat baik itu atau teman karib itu yang berubah hidupnya. Yang tadinya dia orang baik, yang tadinya sebagai kawan karib baik, tetapi berbau sudah melakukan yang jahat. Maka harus dapat kita tinggali, menjauhi orang tersebut. Walaupun orang tersebut, Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, teman kita, sahabat kita yang baik, tetapi itu mereka sudah berubah, maka harus dapat kita jauh itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tidak mudah untuk menjauhi, tetapi ini sesuatu nasihat yang sangat luar biasa, bahwa hal-hal yang ketika kita dibawa untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang benar, maka kita harus menjauhi hal-hal yang berbau kefasikan itu yang kita telah dengar di ayat 14 tadi. Jadi di situ di samping juga dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jadi jalanlah terus. Jadi dianggap kita harus dapat melakukan hal tersebut, tetap jalan terus. Walaupun ada yang bisa menggoda kita, untuk kita digoda mungkin menjadi orang pasif, untuk kita digoda untuk melakukan mencuri, kita digoda untuk berdusta, kita digoda untuk juga dapat melakukan itu, dibujuk. Tapi kita harus juga diingatkan dalam firman Tuhan, jalan terus. Jangan mundur, seorang salam Tuhan. Jangan melihat ke belakang. Mari pada pagi hari ini sesuatu nasihat yang sangat luar biasa supaya kita menjauhi dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan ini yang bisa berubah seseorang. Orang bisa berubah karena mereka ada sesuatu yang mereka ingin diraih, itu seorang salam Tuhan. Mungkin diraih ingin kekayaan, mungkin ingin diraih harta dunia, maka orang tersebut bisa berubah. Yang tadinya baik tetapi kehidupannya kebaik itu berubah menjadi melakukan yang jahat itu. Nah, ini hal yang kita dibawa untuk kita bisa mengalami terobosan-terobosan, maka haruslah kita menjauhi. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak yang baik. Jadi kalau kita bergaul pada orang yang buruk, maka hal yang dibawa kita akan juga merusak yang baik. Perkataan kita yang tadi yang baik, perkataan kita yang tadi manis, kemudian kita tidak berkata manis lagi, seorang salam Tuhan. Ada perkataan dusta, ada kata caci maki, ada kata-kata kotor, karena kita bergaul orang-orang yang buruk itu. Mari pada pagi hari ini sesuatu nasihat yang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita mengalami terobosan-terobosan kehidupan, mengalami perubahan-perubahan kehidupan. Ayat selanjutnya yang sangat menarik juga dalam firman Tuhan yang kita dinasihati di pagi hari ini, dikatakan di ayat 18. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disinilah hal kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita ingin melihat sesuatu hal, kita dibawa dalam Amsal ini menjadi orang benar. Karena ungkapan ini adalah seorang raja. Raja yang memiliki takut akan Tuhan, yaitu Salomo itu, yang menasihati yaitu rakyatnya atau bangsanya, dikatakan tetapi jalan orang benar seperti cahaya. Nah, saudara yang salam Tuhan, kita tahu cahaya kan, ya seperti pada pagi hari ini yang sebentar lagi ada matahari, dan matahari terbit dari pagi sampai sore, itulah cahaya fajar yang akan menerangi kehidupan bumi ini, yang akan menerangi kehidupan jalan dan kehidupan kita, seorang salam Tuhan. Kita bisa jalan karena ada cahaya, ada matahari. Itulah hal yang dapat juga kita bisa melihat sesuatu firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Salomo ini, yang dikatakan tetapi jalan orang benar seperti cahaya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, di sini dinasihati kita bagaimana kita harus bisa melakukan menjadi orang yang baik, orang yang benar. Karena orang yang benar itu dia dapat menanggalkan perbuatan yang jahat, dapat menanggalkan perbuatan yang berbau dosa, dapat menanggalkan sifat-sifat lama, dapat menanggalkan karakter-karakter yang lama. Itulah
orang yang benar itu, yang akan dibawa seperti di dalam kehidupan orang benar itu, seorang Tuhan. Mari pada pagi hari ini, kalau itu orang benar itu, maka dia akan menjadi cahaya. Cahaya fajar, cahaya kehidupan yang akan menerangi kehidupan orang. Seperti cahaya yang dalam kehidupan dunia ini menjadi terang. Jadi itulah hal yang kita dibawa supaya kita bisa menjadi cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan yang akan menggelapi dari kehidupan orang-orang gelap. Nah, saudara, inilah ungkapan dalam firman Tuhan yang kian bertambah terang sampai rebang tengah hari. Jadi kian bertambah cahaya, kian bertambah maju. Imannya bertambah maju, karakternya bertambah maju, sifatnya bertambah maju ke arah yang baik, perilakunya bertambah maju. Itulah cahaya yang akan menerangi kehidupan orang yang benar itu. Mari pada pagi hari ini, sesuatu yang dibawa dalam motivasi kita, supaya motivasi kita sebagai orang percaya itu mengalami terobosan dalam iman, terobosan dalam kemajuan perilaku sifat kita yang dibawa ketika kita berusaha untuk menanggalkan yaitu sifat lama kita, atau seperti ungkapan orang yang pasif ini yang dalam firman Tuhan ayat 14, janganlah menempuh jalan orang pasif. Mari seorang kelam Tuhan dapat kita melihat sesuatu firman Tuhan. Kalau Salomo menasihati, karena dia seorang raja yang memberikan perubahan rakyatnya, supaya rakyatnya yaitu dapat menanggalkan perbuatan-perbuatan pasif. Ayat yang 20 sebagai ayat terakhir. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi dia mengucapkan kepada bangsanya yaitu kata-kata motivasi, kata-kata semangat. Dia ungkapkan, hai anakku. Jadi inilah yang diungkapkan dalam kitab Amsal Salomo itu, di mana di dalam masa tuanya dia menginspirasi dan mengucapkan supaya bangsanya dapat juga menanggalkan perbuatan-perbuatan lama, atau disebut jangan menempuh jalan orang pasif itu, karena jalan orang pasif menuju kebinasaan. Inilah ungkapan dalam firman Tuhan ayat 19, di mana jalan orang pasif menuju kegelapan dan menuju kebinasaan. Ayat 15 Amsal 4, jalan orang pasif itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, saudara yang sekalian Tuhan, disinilah Alkitab melihat sesuatu firman Tuhan yang menasihat kehidupan kita, bahwa orang yang melakukan orang pasif itu melakukan kejahatan, melakukannya dosa, mereka tidak tahu. Karena apa tidak tahu? Karena yaitu perbuatannya jahat, pikirannya jahat, jadi tidak tahu yang baik, tidak tahu yang benar. Untuk melakukan yang benar itu tidak bisa, karena hanya melakukan yang berbau kejahatan. Mari pada pagi hari ini sesuatu nasihat kita sebagai orang percaya, supaya kita dapat menanggalkan bila kita pernah mengalami dalam kehidupan kita, atau mungkin kita melakukan hal tersebut. Karena kalau itu melakukan, kita disebut orang-orang pasif itu, seorang Islam Tuhan. Orang pasif ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, seperti kita berbuat jahat, seperti kita membenci orang, seperti kita menghina orang. Itu adalah bagian daripada orang pasif. Mari pada pagi hari ini yang menasihati kita supaya kehidupan kita bisa melakukan yang berbau yang benar. Karena Tuhan menginginkan kita yaitu menjadi orang benar. Kalau orang benar itu dia sudah tahu, dia hanya bisa berseru dan memohon kepada Tuhan, karena orang tersebut adalah orang yang Tuhan telah tunjuk bisa menjadi orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah luangkan waktu. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan kegiatan kita dari pagi, siang, ke malam. Kita berdoa. Terpujilah namamu, telah kami dengar sebagian firman-Mu. Biarlah ini menjadi motivasi kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami bisa menjadi orang yang benar ya Bapa. Orang yang berusaha menanggalkan perbuatan-perbuatan kepasifan ya Tuhan, yang bisa kami lakukan ya Bapa. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, supaya kami selalu merindukan Engkau ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan segala kegiatan ini dari pagi ke malam. Biarlah segala yang akan kami lakukan dari pagi ke malam,
Tuhan Engkau campur tangan Bapa. Bila kami keluar rumah atau dari tempat kami berada sekarang, kiranya Tuhan menjagai kami, kiranya Tuhan melindungi kami, sampaikanlah kami ke tujuan dalam keadaan selamat. Terimalah doa kami ini, ya Allah, kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di channel Setiap Hari. Tuhan memberkati.